wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Tatina dari PGSD kelas 3C dengan NIM 34302200064. Di sini saya akan mereview jurnal atau artikel mengenai hubungan parenting style, peer pressure, self-esteem, dan kesehatan mental pada remaja Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat, yang ditulis oleh Fatimah Mailini Lubis dan Devin Mahandika. Sebelum masuk ke hubungan parenting style, peer pressure, self-esteem, dan kesehatan mental pada remaja, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari kesehatan mental itu. Jadi, kesehatan mental adalah aspek paling penting dari kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan, terutama selama masa remaja. Remaja sendiri adalah masa perubahan dan transisi yang signifikan, ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial. Selama periode ini, remaja dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk stres akademik, tekanan dari teman sebaya, konflik keluarga, dan harapan sosial, yang dapat memiliki implikasi signifikan bagi kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan penyalahgunaan zat umum terjadi pada remaja dan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan bagi kesehatan dan perkembangan mereka. Masalah kesehatan mental dapat menyebabkan kesulitan akademik dan sosial, serta konflik interpersonal dari keluarga, dan dapat berkontribusi pada sejumlah masalah kesehatan lainnya di kemudian hari. Selain dampak individu dari masalah kesehatan mental, juga ada implikasi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Masalah kesehatan mental pada remaja dapat menyebabkan peningkatan biaya perawatan kesehatan, penurunan produktivitas, dan peningkatan biaya kesejahteraan sosial. Selain itu, masalah kesehatan mental dapat memperluas kemiskinan dan ketidaksetaraan, karena mereka seringkali secara tidak profesional memengaruhi individu dari latar belakang yang kurang beruntung. Indonesia merupakan negara dengan populasi yang besar dan beragam, dan sebagian besar penduduknya berada di usia di bawah 30 tahun. Remaja di Indonesia menghadapi banyak tantangan selama periode perkembangan kritis ini, termasuk akses terbatas terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, kemiskinan, paparan terhadap kekerasan dan konflik, dan ketegangan sosial dan budaya. Tantangan-tantangan ini terjadi sangat relevan bagi mahasiswa universitas di Jawa Barat yang berada pada tahap dalam hidupnya di mana mereka sedang bertransisi ke dewasa dan menghadapi tantangan baru dan kompleks. Gaya pengasuhan telah terhubung dengan hasil kesehatan mental dalam berbagai studi, di mana pengasuhan otoritatif yang ditandai dengan kehangatan, responsif, dan harapan yang tinggi dikaitkan dengan hasil kesehatan mental yang lebih baik. Sementara pengasuhan otoriter dan permisif dikaitkan dengan hasil yang lebih buruk. Studi telah menemukan bahwa gaya pengasuhan dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja. Dengan pengasuhan otoriter dikaitkan dengan peningkatan kecemasan dan depresi serta penurunan harga diri pada remaja. Yang kedua yaitu tekanan teman sebaya atau peer pressure dan kesehatan mental. Tekanan teman sebaya adalah pengalaman umum di antara remaja dan penelitian telah secara konsisten menunjukkan bahwa hal itu dapat memiliki efek positif dan negatif pada kesehatan mental. Tekanan teman sebaya positif dapat mempromosikan perilaku sehat, sedangkan tekanan teman sebaya negatif dapat berkontribusi pada perilaku berisiko dan hasil kesehatan mental yang buruk. Di Indonesia, studi telah menemukan bahwa tekanan teman sebaya yang negatif, terutama di antara teman sebaya yang menggunakan zat adiktif, dapat berkontribusi pada depresi dan kecemasan pada remaja. Kemudian itu harga diri, self-esteem, dan kesehatan mental. Harga diri atau cara individu memandang diri mereka sendiri telah terkait dengan hasil kesehatan mental dalam berbagai studi. Di Indonesia, studi telah menemukan bahwa harga diri yang rendah terkait dengan
meningkatkan depresi dan kecemasan pada remaja, terutama pada mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah. Jadi, hubungan parenting style, peer pressure, dan self-esteem dan kesehatan mental adalah pengasuhan otoritatif dapat mempromosikan harga diri positif dan ketahanan pada remaja yang dapat melindungi dari efek negatif tekanan teman sebaya. Sebaliknya, gaya pengasuhan otoriter dan permisif terkait dengan penurunan harga diri dan peningkatan kerentanan terhadap tekanan teman sebaya yang negatif. Kajian literatur ini menyoroti pentingnya memeriksa hubungan antara gaya pengasuhan, tekanan dari teman sebaya, harga diri, dan kesehatan mental di kalangan remaja Indonesia, terutama mahasiswa di Jawa Barat. Studi di lapangan secara konsisten menemukan bahwa gaya pengasuhan otoritatif, tekanan dari teman sebaya positif, dan harga diri tinggi dapat mempromosikan hasil kesehatan mental positif. Sementara, gaya pengasuhan otoriter dan permisif, tekanan dari teman sebaya negatif, dan harga diri rendah dapat berkontribusi pada hasil kesehatan mental yang buruk. Jadi kesimpulannya di sini adalah bahwa kesehatan mental itu adalah aspek penting dari kesehatan. Maka kita harus menjaga kesehatan mental supaya tidak depresi, mengalami cemas, dan lain-lain dengan cara menjaga hubungan antara keluarga, teman sebaya, dan harga diri kita. Sekian review jurnal atau artikel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.